pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya masa depan mobil bensin. Ini bahasan ini kita sampaikan dengan berdasar pada artikel yang dari Amerika Serikat, yang menurut kami artikel ini bisa mencerminkan bagaimana sih sebenarnya masa depan mobil bensin ini ya. Artikel ini ditulis oleh Matthew Metz yang merupakan founder dan co-executive director of Coltura ya, COLTURA ya, Matthew Metz. Ini mungkin suatu LSM ataupun lembaga swadaya masyarakat di luar negeri di Amerika Serikat. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Yang pertama kita lihat adalah preparing for a radically different future of fueling. Jadi kita harus bersiap tentang perubahan radikal untuk masa depan dari bensin. Ada 4 tren yang akan membentuk masa depan mobil bensin ataupun pompa bensin industri ya, yaitu 4 tren ini terdiri dari the rise of electric vehicle atau EV, jadi kebangkitan dari kendaraan elektronik. Terus kemudian the consolidation of gasoline retailing, jadi konsolidasi dari bensin, retail bensin ya, pompa bensin maupun solar, pompa bahan bakar lah ya, SPBU. Ini mengalami konsolidasi. Kemudian the aging of UST ya, UST ini mungkin mobil bensin ya, and increase regulation and political pressure surrounding gas station ya kan. Jadi juga gas station atau pompa bensin di masa mendatang akan mengalami berbagai regulasi dan tekanan politis yang akan menekan pompa bensin. Jadi mulailah the phasing out of gasoline power car and the rise of electric vehicle. Jadi pemerintahan di seluruh dunia ini mulai melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi, bahkan akan meniadakan sama sekali mobil berbahan bakar bensin atau solar dan menggantikannya dengan mobil elektrik. Dimana hal ini juga dipercepat oleh efek climate change ya, yang terus mengkhawatirkan. Beberapa negara nih, ada 18 negara akan menyetop ya penjualan mobil bensin antara tahun 2025 sampai 2040. Dan dari 18 negara ini jumlahnya terus bertambah ya. Di Amerika sendiri pembakaran bensin ini, bahan bakar ini menyumbang lebih dari 17% dari seluruh emisi karbon di Amerika ya kan. Di beberapa negara bagian ya, di California, Massachusetts dan New York bahkan telah mengumumkan untuk menghentikan penggunaan mobil bensin pada tahun 2035. Washington State sendiri malah lebih awal lagi, tahun 2030 paling lambat. Joe Biden administration menganggarkan ya, Presiden Joe Biden yang sekarang ini menganggarkan 170 billion dolar untuk mempercepat transisi dari mobil bensin ke mobil elektrik, mobil listrik, sehingga diharapkan pada tahun 2030 emisi karbon bisa berkurang sampai 50% ya kan. Jadi inilah pemirsa ya, banyak hal yang akan terjadi ya, bahwa beberapa negara sudah mengkonsolidasikan untuk menghentikan mobil bensin dan menggantikannya dengan mobil berbahan bakar elektrik ya.
Nah, ini jadi trennya. Nah, kemungkinan di 2040 ya, berbagai macam negara ya, mulai dari 2030, 2035, tapi rata-rata 2040 sudah sepakat ingin menghentikan mobil bensin. Kemungkinan pada tahun 2040 kita akan sulit untuk melihat lagi jenis mobil berbahan bakar minyak bumi ya, seperti bensin, solar, pertamax dan lain sebagainya, pemirsa. Demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini tentang masa depan mobil bensin, yang kesimpulannya adalah ya memang sudah tidak ada masa depan lagi, akan perlahan-lahan di 2030 bahkan puncaknya sampai 2040 mobil bensin akan innalillahi wa inna ilaihi rojiun dan digantikan dengan mobil berbahan bakar listrik ya. Jadi tapi walaupun demikian, kalau pemirsa menghentikan membeli mobil berbahan bakar minyak ya, seperti bensin dan solar saat ini, memang masih kejauhan. Sekarang baru 2022 ya, diperkirakan sampai 8 tahun ke depan ini masih juga terpakai mobil bensin. Tetapi ketika pemirsa akan mengusahakan membelinya di 2030, saran kami ya tidak usah membelinya, karena memang itu sudah fase-fase untuk sangat-sangat peralihan dari mobil bensin ke mobil elektrik gitu. Demikian nanti juga banyak yang akan terdampak ya, seperti bengkel-bengkel mobil yang selama ini montir-montir mobil juga, kalau dia tidak mulai sekarang mulai mempersiapkan hal tersebut, dia tidak beralih ke montir mobil listrik katakanlah demikian, maka akan mengalami kesulitan ya. Demikian juga perusahaan-perusahaan mobil seperti Toyota, Honda, perusahaan besar, apabila tidak memikirkan hal ini dan tidak cepat-cepat beralih, maka dia akan runtuh ya. Tidak cepat-cepat berinovasi, maka dia akan cepat runtuh ya, perusahaan-perusahaan mobil ini. Demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.